Ini mau serius atau yang ecek-ecek nih Pak Wali? Gimana nih? Serius ya? Oke. Kalau gitu ada doa ceramah untuk serius. Ada yang udah tahu enggak? Doa mendengar ceramah serius. Ada yang tahu? Mau saya ajari? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amu. Hah? Iya, nanti serius-serius sekali tidur pula kalian Bante situ. Awak capek ngomong di sini, ngoro. Baik ya, kita mau sholawat dulu ya sebentar ya, boleh ya? Ini kalau perlu kameramen si Bolga bersolawat di malam tahun baru Hijriah. Paten ya. Gini-gini sholawatnya. Yang nggak mau sholawat, saya doakan tumpur hidupnya. Jangan sombong kali, ya. Sholawatnya yang gini aja. Sholatullah. Bisa? Betul. Oke. Jangan ada yang bantu-bantu ya. Kita mau dengar original suara kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di kota Sibolga. Sholatullah ala sholat ala enggak kayak gitu, lembut kali, back lah sikit, back butuhmu udah back sholatullah gitu lah, macam di kamera aja padahal enggak di kamera. Ulangi ya sekali lagi ya, semangat sikit, semangat. 1, 2, 3. Sholat salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ta bismillah wa bil hadi wa kul Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Saya senang sekali. Jadi jangan banyak kali bercakap tentang Rasul hijrahnya, bersolawat sama Rasul pun nggak mau ya kan. Udah ya, jadi udah selesai itu satu Pak Wali. Jadi nggak ada utang kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat ada pelantikan, ada juga tali asih yang diberi oleh Pak Wali dan jajaran kepada tim apa tadi? Pawai takbiran. Ini menandakan kepedulian pimpinan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan saya kira satu hal yang nggak boleh kita lepas dari hidup kita, agama ini, apapun agamanya, agama itu tidak boleh ecek-ecek. Tahu ecek-ecek? Apa itu ecek-ecek? Hah? Olok-olok? Olok-olok ya? Hidup nih jangan ecek-ecek. Meskipun rezeki kita kayak ecek-ecek. Ya. Tahu nggak penyakit yang paling mengerikan di muka bumi ini? Siapa yang tahu saya kasih goceng? Goceng nggak tahu? 5.000, Masya Allah. Siapa yang tahu penyakit paling mengerikan di muka bumi ini? Apa yang tahu? Hah? Malaria. Marah Bu Dokter Rahma nanti, salah Ibu jawabnya. Penyakit yang paling mengerikan di muka bumi ini adalah suntuk. Apa? Tahu suntuk?
Apa ciri-ciri orang suntuk? Kayak Ustadz, Masya Allah. Masa orang kayak saya suntuk? Tahu ciri-ciri orang suntuk? Apa? Makanya dengar ini, dengar. Ciri-ciri orang suntuk, suka membuat orang lain suntuk. Paham? Tadi awak nggak ada masalah, begitu bercakap awak sama dia, jadi bermasalah hidup awak. Ada itu orang di sini kayak gitu. Mana? Tunjuk orangnya mana? Waduh, body shaming ini katanya. Masya Allah. Jangan jadi orang suntuk itu belum ada masalah sudah bermasalah. Stres dia. Orang dulu, kalau orang dulu itu berarti banyak umur ya. Beda-beda tipis dengan tua lah itu ya. Kalau ditelepon suaminya, ditelepon istrinya suaminya, "Bang, ada kabar gembira." Apa itu? "Awak hamil, Bang," kata istrinya. Alhamdulillah. Buat syukuran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, berbulan-bulan. Anak sekarang baru nikah, "Bang, awak hamil, Bang." Astaghfirullah. Kok hamil kau? Katanya. Kenapa? Kata kawannya. Hamil istriku. Kenapa bisa hamil? Kenapa kau istighfar? Kan bagus. Stres lah aku. Nanti kalau anakku udah besar, kuliahnya berapa lah SPP-nya itu. Padahal bininya baru 2 bulan hamil, bayangkan. Inilah ciri-ciri orang, ya, itu pelajaran pertama. Paham? Salah satu energi orang suntuk itu, bad mood. Ya kan? Bad. Salah satunya adalah ange. Tahu ange? Apa ange? Kok marah? Ange itu iri. Sibuk dia ngange-ngange awak tak ange-ange. Nggak pernah dia ngange awak ange kali. Paham? Itu di kampung saya, kalau di Sibolga nggak ada itu Pak Wali. Ada orang kalau beli kereta baru, motor baru, ditawafkannya depan rumah awak, 7 kali keliling dia. Ada memang model orang kayak gitu. Suka awak sapa lah, "Kereta baru ya Om?" Iya, gitu. Kalau nggak awak sapa dia, 5 kali tawaf dia di depan rumah awak. Ada memang model orang tuh suka ngange-ngangei orang lain. Maka kerja kita apa? Ange, janganlah. Kerja kita jangan, iya. Untuk menjadi warga yang baik, jangan suka, iya. Jangan oyong kali, tahu oyong? Oyong itu ciri-cirinya nggak pernah mabuk, tapi jalannya mereng aja. Pokoknya kalau jalan sama dia, si awak pegangnya aja lah bajunya, hampir mau masuk paret bawaan. Kenapa? Itu tadi, suntuk tadi itu. Gini. Kalau orang sudah bekerja, slow sedikit. Ya. Karena dunia ini tidak bisa seperti membalikkan telapak, nggak bisa, Pak. Ini kan kita ini jadi komentator ulung semua. Disuruh ngerjai oyong. Nggak disuruh ngerjai komentator ulung. Kayak mana negeri kita ini mau berkah? Kerja kita asik mencaci, mengupat. Begini aja. Damai-damai kita, biar cepat aku pulang. Gini ya. Bila sudah kau tunjuk pemimpin memimpin negerimu, doakan. Mudahkan, beri bantuan apapun yang kau bantu. Berani nggak kayak gitu? Berani nggak? Woi, itulah dia. Nggak beteng, nggak ngeri ya Pak. Gini, berani nggak? Bagus. Bantu Pak Wali, bantu Pak Wakil, DPRD semua. Ayo kita bangun. Ini yang pasti-pasti aja sekarang kita yang di Sibolga ini. Cocok Pak Wali? Iya. Cocok kan? Ya, kita harus peduli kepada semua orang. Kita harus pandai memberikan solusi, amanah juga, dan yang pasti kita ini harus menjadi orang yang setia dengan kehidupan kita. Cocok? Kok kayak mau marah kalian? Udah, sekarang kita cerita hijrah ya. Gini, ini biar cepat aja ini. Hijrah. Kenapa harus hijrah? Kenapa harus hijrah? Karena orang muak nengok kita sih gitu-gitu aja, paham?
Saya ulangi ya, karena orang muak nengok kita, asik, gitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang asik gosip kayak kerja kita. Apa nggak penting orang nengok kita? Siapa di sini pemenang nomor 1 ahli gosip? Ada Anda ini? Hah? Nggak datang ya? Oh, kebetulan ya. Nanti tolong WA ke Pak Wali siapa namanya. Berubahlah. Kenapa harus berubah? Karena memang manusia diberi Allah kekuatan untuk merubah dirinya. La yughayyirullaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak suka nengok orang yang lemas sekali, tahu lemas. Ini ada air nih di depan saya. Sampai nggak? Sampai nggak? Nggak. Saya panggil Pak Kabak Kesra. Mana udah hilang Pak Kabak Kesra ini? Cepat kali hilangnya, Pak. Pak Kabak, sinilah dulu, ambilkan air ini. Kira-kira Bapak Ibu mau ngomong apa sama saya? Sampai nggak? Nggak sampai kan? Saya panggil ibu yang di depan, Bu, tolonglah sini Bu, ambilkan air saya. Kira-kira ibu mau ngomong apa sama saya? Udah paten itu, bagus. Tapi kuajari satu kalimat lagi ya. Bergeraklah kau sikit, jangan malas sekali. Ya. Itulah dia, Pak. Hei, orang-orang Sibolga, jangan lemah kau dalam hidupmu. Cocok? Gini, orang memang kerjanya ngangek-ngangei kita, tapi kita jangan ange. Kalau nggak mau ange, cari supaya nggak jadi. Iya, udah gitu aja. Selesai kan? Selesai. Itulah disebut dengan ibda binafsi. Percaya diri. Gini ya. Ini saya kasih saran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan diterima. Saya sarankan kepada kalian semua. Kalau kalian tidak punya mobil Alphard. Tahu mobil Alphard? Tahu ya. Pintunya itu bergerak sedikit terbuka sendiri itu. Kalau kalian tidak punya mobil Alphard, saran saya nggak usah bayar pajak mobil Alphard. Setuju nggak? Iya, sayang loh, pajak mobil Alphard sekarang 11 ke 12 juta. Untuk apa itu? Kalau cuma kereta Mio yang punya, bayar pajak kereta Mio aja lah. Setuju? Setuju nggak? Woi. Kalau nggak punya mobil Alphard, nggak usah bayar pajak mobil. Sayang duitnya, nggak usah. Hah? Iya kan, betul. Jangan Bu, bagus simpan duitmu, sedekahkan kalau perlu. Sepakat? Bagus. Tahu nggak maksudnya apa? Yang tidak pernah kita miliki, sesungguhnya tidak pernah menjadi beban dalam hidup kita. Itulah salah satu jalan supaya tidak aneh. Itu dia. Gampang aja, nggak oyong kali kepala awak. Ya, kan Ustadz kita dulu bilang, tetangga yang beli kulkas, awak yang kedinginan. Nggak usah lagi model-model gitu. Gini ya, ayo kita jalani hidup ini. Satu, totalitasnya apa? Pastikan dirimu bermanfaat. Ya, kalau nggak bermanfaat, diam-diam didoakan orang kau cepat mati. Ya Allah, berat kali aku punya kawan kayak kawan nih. Cepat aja kau cabut nyawa ini. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tiadanya. Los saja orang gitu. Apalagi yang paling ngeri, begitu mati bersyukur orang semua. Alhamdulillah meninggal juga kawan tuh ya. Betapa tidak bermanfaatnya kita. Saya kalau bicara parenting, saya katakan kepada kita semua, kalau ada anak-anak kita suntuk kita pulang, berarti sudah nggak berharga kau di rumah. Begitu dengarnya kereta ayahnya, alamak cepat kali ayah pulang gitu. Berarti kan udah nggak sore kali dia awak di rumah. Coba cek dulu itu Pak, jangan-jangan udah nggak ada yang suruh orang keren di rumah. Paham nggak? Sesederhana itu hijrah kita mulai. Saya cuma mau bilang itu. Bagaimana kita mau menghijrahkan bumi Allah yang besar ini? Kalau mindset kita aja nggak duduk. Bapak Ibu begini, di sini rumah makan paling mewah apa nama mereknya? Panas. Kalau di Medan ada namanya Lembur Kuring. Tahu Lembur Kuring? Kalau orang Medan tahu itu. Ke Lembur Kuring jangan bawa uang limpul, bisa masuk payah keluar. Berat Pak, teh manis aja 28.000 gopek. Ya. Jadi
Mana lebih enak? Makan, tadi kami makan ikan hiu tadi ya kan, luar biasa. Mana lebih enak? Makan nasi Padang 10.000 atau makan di lembur kuring 218.000 gopek? Ustaz ngomong nasi Padang. Berapa banyak istri ngomong, capek aku bang jadi bini kau bang. 18 tahun nikah, gak pernah kau buat anniversary perkawinan. Makanan cuma lontong ke nasi Padang, lontong ke nasi Padang, lontong ke nasi Padang. Lama-lama kayak lontong buka-buka. Padahal dia paling congok makan. Gini ya. Kalau bisa murah, kenapa harus mahal? Berani nggak gitu model hidup? Woi, oma, BG Jolo. Kalau bisa murah, kenapa harus? Berani nggak hidup kayak gitu? Alah. Betul ya, kita buat fakta integritas ya. Berani? Kan ada model mama-mama. Nih bapak-bapak saya kasih tahu kalian, saya memang kelihatan wajah kalian ini penuh penderitaan memang. Ya. Gini ya, kalau sudah istri kalian tanya tentang sejarah berat hidup kalian, Papa ingat nggak kapan terakhir kali kita ganti horden? Berat itu Pak. Itu si malakama itu Pak. Kau jawab salah, tak kau jawab bahaya. Karena ahli sejarah itu adalah Seingat saya 2 tahun yang lalu, Mas. Salah, Papa. 4 tahun yang lalu kita ganti nih horden. Belinya di Medan Mall lantai 2 agak keling yang jual. Apa enggak ahli sejarah dia, Pak? Berat lah. Tahu enggak itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Lama-lama kena siram mak-mak nih, Pak. Dalam juga ini. Harus ganti? Gak usah lah dek kita ganti orden ini dek. Di mana marwah mama Pak? Masa setiap tamu datang horden kita itu? Begitu toh? Mama. Gini, saya kasih tahu kalian ya. Tamu yang datang ke rumah kalian sudah banyak kali masalahnya. Tidak sempat diperhatikannya horden kalian itu. Jadi jangan noyong kali. Jadi, ini saya serius, aku betul ya. Ini karena udah malam ini, nggak iso serius-serius kayak gini. Primer, sekunder, tertier. Harus pakai trilogi ini untuk menentukan priority. Nah, gini ya, jangan sampai yang tertier naik ke hati-hati Pak. Allah hilang berkah, hilangkan berkah kau punya rezeki. Kalau kau hina-hina rezeki Allah ini, bukan sebab urusan yang primer, tapi sebab urusan yang tertier. Capek aku jadi bini kok bang, capek bang. Masa gara-gara horden capek jadi bini? Betul aja. Udah, kalau mindset kita sudah sederhana, perjalanan hidup kita nyaman saja. Bapak Ibu, saya gini-gini. Tadi cerita sama Pak Wali, saya suruh kali memang sama Pak Wali ini, jujur lah, serius. Saya doakan beliau sehat walafiat. Gak ikhlas amin kalian ini. Saya doakan Pak Wali sehat. Gini ya, ini bukan karena diundangnya saya, enggak. Tapi bila orang sudah mulai hidup dari kelas yang paling bawah, pandai menata perjalanan, tidak pernah terpukau berada di atas. Karena dia paham atas dan bawah hanya tentang waktu saja. Tapi kalau dia pandai menjejak syukur, orang bersyukur tahu diri. Dan orang tahu diri akan pandai merasakan sedihnya orang yang sakit dan tidak pernah berlebih memuji hebatnya orang yang di atas. Keren cakepku tadi, enggak? Rusak kali gitu. Udah, kita lanjut ya. Apa yang mau aku bilang tadi? Nah, kita lanjut. Nah, maka saya mau katakan kepada kita, jejakkanlah hidup kita sebagai orang yang paham tentang tujuan. Prioritasnya kita kalau bicara iman, lillahi ta'ala. Konteksnya Islam. Gini Pak, ada yang udah pernah mati di sini?
Hah? Tapi kan kita bakal mati semua nih, benar toh? Kalau nggak bapak ibu yang duluan, saya yang belakangan, itu perkara waktu aja. Benar kan? Iya. Kalau nggak bapak ibu yang duluan mati, saya belakangan, hanya perkara waktu. Tapi ingat, semua orang pasti begini. Setelah seseorang itu mati, maka matilah dia. Hah? Hilanglah interaksi keduniaannya. Berapa banyak orang datang takziah, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dia dari rumah, dibantainya merokok kekeh-kekeh di luar. Karena orang nggak pernah paham tentang orang yang sudah mati. Kalau nggak percaya, matilah dia. Iya. Jadi nggak usah baperan kali jadi orang, biasa-biasa aja bro. Nggak usah bilang kenapa. Enggak. Kalau you cinta kepada dirimu sendiri, beramal kau. Karena begitu kau mati, sahabat akrabmu adalah amal yang kau kerjakan. Selesai. Itulah orientasi taat yang paling tinggi. Jangan lagi modelnya wa'labu. Tahulah imam tuh Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kata mak gigi lah panjang kali kawan nih. Mau kapan siapnya ini? Mana lebih enak? Diundang pengajian atau diundang makan gratis? Saya ulangi pertanyaannya. Jawab dengan jawaban yang waras. Mana lebih suka? Diundang pengajian atau diundang makan durian gratis? Pintar semua orang Sibolga. Bagus. Tahu nggak kenapa saya tanya itu? Ini agak serius sedikit. Materi, imateri. Ini agak filosofis sedikit ya, nggak apa-apa ya, karena yang kalian undang kan profesor kan, jangan dipikir profesor ecek-ecek. Materi, imateri. Manusia itu makhluk materi. Yang pandai diakses hanya hal-hal yang materi. Materi itu makhluk berjasa. Alat ukurnya inderawi. Kalau bahasa Bataknya inderawi. Ada mata, ada telinga, ada hidung. Kira-kira gini, makhluk materi takkan bisa menilai dan mengukur sesuatu kalau nggak terlihat, tercium, terdengar, terasa. Makanya kita makhluk materi. Tapi kita lupa kalau di dalam diri kita juga ada hal yang imateri. Imateri itu apa? Nggak nampak, tapi bermain cantik di dalam hidup kita. Senang, tenang, sabar, bahagia, baik sangka. Ada ukurnya nih enggak? Ciri-ciri orang senang, bibirnya memble, agak doer sedikit, hidungnya pesek. Enggak ada, Pak. Tapi bayangkan kalau kita hidup dicabut Allah hal yang imateri. Oleng kapal itu, oleng. Tahu nggak kenapa suami istri masih bertahan jadi suami istri? Ibu-ibu, coba kalian bayangkan dulu muka suami kalian. Coba bayangkan ini. Udah kalian bayangkan? Cepat. Jangan suami orang kalian bayangkan, suami kalian bayangkan. Nampak dari sini ha? Udah dibayangkan? Menurut kalian bersyukur nggak kalian punya suami kayak gitu? Oleh mah. Udah yakin? Saya ulangi ya, pelan-pelan saya nanya. Bersyukur nggak kalian punya suami kayak gitu? Agak tegas ngomongnya Pak, memang agak geram. Memang bapak-bapak ini menggeramkan memang, betul. Nah sekarang pertanyaan saya ganti. Menurut ibu-ibu, suami kalian bersyukur nggak punya bini kayak kalian? Hah? Jawab coba. Jangan sampai kutanya bapak-bapak ini. Matu bek-bek. Merepet, cerewet. Perlu ku tambah lagi enggak? Udah ya, segitu aja ya. Kenapalah suami ibu-ibu bertahan begitu baik-baiknya ibu di rumah? Coba ceritakan sama saya. Sama juga bapak-bapak, kenapa bini kalian ini tahan punya suami? Malas mandi kayak kalian. Ya, naruh anduk sembarangan. Buang angin kerjanya di mana-mana. Kenapa mereka masih tahan punya suami kayak kalian? Kalau bukan hal yang imateri yang Allah pertahankan dalam perjalanan hidup. Jangan sepele kepada rasa sabar.
Bila orang sudah hidup tanpa rasa sabar, semua terlihat musuh bayangan dalam perjalanan hidup. Ngeri kali Pak, serius. Makanya manusia jangan hanya hadir sebagai makhluk materi. Sesekali tepo seliro, tenggang rasa. Bineka tunggal ika itu konteksnya adalah tahu hajat orang bukan karena dia butuh, tapi karena dia senang kalau kita lakukan. Walaupun jelek senyummu, senyum aja lah. Paham? Walaupun jelek senyummu, iya. Berdiri sama tinggi, duduk. Kalau ndak begitu yang kita lakukan, ndak bisa kita jaga si Bolga sebagai kaum berbilang. Cocok? Jangan cocok-cocok aja. Ayo, tepo seliro tahu apa? Tenggang rasa. Boleh nggak minjamkan sapu lidi sama orang yang bukan muslim? Cius. Mie apa? Mie ayam. Memang dol semua mak-mak nih. Kalau di kampung kami Mendeling sana, kampung Bu Dokter juga itu. Kalau nyapu pagi, awak tenggerkan sapu awak di samping rumah awak, itu siang udah ke ujung 500 meter itu sapu itu. Iya, karena satu sapu untuk semua. Kalau rondokkan sapu awak, mak kena gosip awak itu di situ. On mabo, sapu pemai dionjak kon. Auna sonon mana poning ulala. Benar toh? Padahal itulah yang merawat kerukunan yang paling menarik. Jangan noyong kali. Semalam saya ditanya, Ustadz boleh nggak bagi daging kurban kepada non muslim? Malas aku jawabnya, aku bilang. Berat kali, itu kan perkara strategi Pak. Serius. Kalau oyong kali kau rasa, ambil dagingmu, udah kau ambil dagingmu, udah hadiahkan sama tetanggamu yang non muslim. Namanya hadiah. Jangan lagi capek kau cari definisinya. Malaikat pun pening ukur amalmu nanti. Bisa nggak gitu aja kita hidup? Supaya normal aja kita Pak. Jangan lagi gini ya. Tidak ada sesuatu yang rumit kalau kita pandai merasakan kemudahan itu menjadi akses semua perjalanan hidup kita. Ini saya ajaklah Bapak Ibu berpikir sedikit supaya jangan ngantuk. Sendok, tahu sendok? Sendok. Tahu? Apa fungsinya sendok? Definisi sendok apa? Sendok adalah alat bantu tangan untuk memasukkan makanan ke dalam tinta. Itu definisi sendok kan? Tahu lah opung nih, opung-opung lah pula kan? Gatal punggungnya, digaruknya punggungnya pakai. Yang salah definisinya atau opung itu yang salah? Ayo. Yang salah definisinya atau opung itu yang salah? Kalian bilang, opung. Kenapa opung garuk punggung pakai? Menyalahi definisi epistemologi dalam perjalanan filosofi persendokan. Tahu apa kata opung itu? Suka-suka hati aku lah, kan sendok aku. Kecuali sendok kau kan. Coba. Betapa bimbangnya kita mendefinisikan tujuan hidup. Bapak Ibu, jangan oleng-kali. Kalau udah sendok dia, jangan pening sebab definisi. Saya cuma mau bilang, merawat kerukunan itu, jangan terjebak dengan definisi. Definisi menjadi rule dasar. Oke. Tapi ada elastisitas di dalamnya. Yang tidak boleh kau ganti agamamu. Jangan ganti. Tapi kau harus kuatkan peranmu dalam setiap perjalanan realitas hidup ini. Kadang-kadang orang bukan butuh siapa nama dan agamamu. Orang butuh apa yang bisa kau lakukan meskipun berbeda kita satu sama lain. Tepuk tangan lah kalian dulu. Udah 3 nih, aku tengok lagi catatan. Udah selesai ya. Nah, maka apa yang menjadi kekuatan dalam hidup kita? Itulah salah satu energi keberkahan itu. Jangan mau diganggu setan. Tahu? Bu, siapa yang berkawan sama setan di sini?
Pernah nengok setan? Pernah? Betul? Ih, ngeri kali. Kalau mau nengok setan mudah, Bu. Bapak Ibu, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum. Setan ini eksis sekali, Bu. Di Al-Qur'an banyak kali disebut Allah. As-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sampai begitu cara Allah mengekspos setan, karena setan itu setan kali memang. Iya. Apa cara menengok setan? Mudah. Berdiri Ibu di depan cermin yang besar, tengok apa yang nampak Ibu itulah. Iya. Ini serius, saya enggak bohong-bohong. Begini, setan itu sifat, nama makhluknya iblis. Sifat itu lengket di indrawi, makhluk materialistik namanya. Serius. Kalau kita tidak pandai memanage indrawi kita, rusak hidup kita, Pak. Tadi awak udah kenyang, udah duduk di kedai Aceh. Kalau di Medan tuh lagi hobi kedai Aceh. Samping awak orang makan mie Bangladesh. Pak Wali pasti tahu mie Bangladesh itu. Ya. Tahu lah mie Bangladesh ini, wanginya memprovokasi hidung. Ya kan? Mantap kali, bah. Bangladesh satu. Padahal tadi secara objektif saya sudah kenyang. Baru diprovokasi oleh hidung, saya sudah lupa kalau saya. Begitu sistem kerja indrawi. Itu makan Bangladesh masih boleh. Bayangkan kalau yang tercium, yang terlihat, yang terdengar adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa enggak setan kali setan itu? Iya. Makanya kita disunnahkan untuk bertawus dalam setiap keadaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya pernah ditanya mahasiswa PKU, kader ulama di Medan sana. Ustadz, saya selalu mendengar doa Ustadz. Ustadz kalau doa selalu mengawali a'udzubillah. Kenapa enggak langsung alhamdulillah Ustadz? Kan dalam hadis Rasul mengawali doa dengan alhamdulillah. Saya tanya sama dia, kau mau jawaban serius atau yang ecek-ecek? Saya bilang, gini bos, gak usah oyong kali. Kalaupun aku baca auzubillah, ujung-ujungnya kan ada, iya, ada alhamdulillahnya kan. Oyong kali, kadang-kadang itulah yang pening kepala awak. Sama kayak uak tadi itu, boleh nggak dia garuk punggungnya pakai? Urusan dia, orang sendok dia. Kayak gini Pak, jangan terkunci pada pengetahuan yang terbatas. Saya kalau ditanya, kenapa Anda berdoa pakai auzubillah? Saya tahu diri. Saya masih takut digoda setan. Saya awali permohonan saya dengan auzubillah. Enggak surga enggak usah. Apa payah kali. Kecuali dalam doa auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tak ada alhamdulillahnya. Baru salah. Kalau mengikut hadis Nabi. Paham, Pak? Maaf lah, Pak. Ya, mau marah-marah lah Bapak, enggak ada masalah. Tapi bagi saya, bisa enggak elastisitasnya kita jaga aja ya? Mana yang salah? Sholat gini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana yang salah? Bagus, ibu pintar. Kudoakan ibu masuk surga cepat. Kita suka menyalahkan orang yang gini, menyalahkan orang yang gini, menyalahkan orang yang gini. Tapi kita lupa sama orang yang enggak. Apa enggak oyong kali dunia ini? Kalau ente mau ngurus bos, urus orang yang belum sholat, udah gitu aja. Sama itu bermasjid. Ini saya kasih tahu nih, di mana-mana saya ceramah saya sampaikan ini. Hei Bapak Ibu, masjid itu bukan hanya tempat orang taat, tapi juga tempat orang bertaubat. Ingat itu, jangan nggak dikasih space orang bertaubat berada di. Pak, alhamdulillah kami senang kali Bapak ada di masjid. Udah lama kami nggak nampak Bapak di masjid. Mudah-mudahan Bapak bisa aktif di masjid. Cantik kan? Oke. Teringatnya Pak, selama ini Bapak kemana? Kalau aku yang jawab, nggak urusan kau itu, gue bilang. Tapi kita kepo, tau kepo? Mau tahu aja. Iya kan? Itulah godaan setan itu. Makanya saya bilang, setan itu bukan hanya bisa mengajak kita berbuat jahat, kadang-kadang dia bisa membuat kita capek jadi orang baik. Makanya setan kali setan itu, betul. Jangan suka berkawan sama setan, serius.
Setan itu akses indrawi yang nggak bisa dikunci dalam perjalanan hidup. Kunci indrawimu. Hei, di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, Syekh Izzuddin bilang, saya suruh kali dengan kitab itu, salah satunya yang disebut. Karena selalu saja beberapa kitab memframe tidur itu sebagai perbuatan sia-sia. Minhajul Abidin menyebut itu, Ta'lim Al-Muta'allim juga menyebut begitu. Katanya kurang-kurangi tidur. Gitu kan? Saya kira begitu. Tapi Syekh Izzuddin dalam Syajaratul Ma'arif mencoba memprovokasi kita untuk bisa melihat lebih produktif orang yang tidur. Katanya begini. Ini normal-normalnya aja nih ya, nggak usah bahasa kitab ya. Kalau kau jahat kali hari ini, jahat, memang wajahmu kayak penjahat memang ya. Jahat kali kau hari ini, nggak bisa kau hindari kejahatanmu. Maka lebih bagus kau, yes, songoni do. Lebih bagus kau tidur. Kalau bangun pagi udah terancang A, B, C, D, semuanya jahat. Nggak pandai kita menghindari kejahatan itu. Bante antimu itu 3 biji. Supaya, ya, saya suka dengan pendapat itu. Karena bagi kita harus paham, kalau nggak pandai mempertahankan kebaikan, setidaknya kau jangan jadi orang jahat. Siapa di sini yang jahat? Tunjuk tangan. Nggak ada. Yang pura-pura baik, yang pura-pura jahat. Apanya kalian semua ini sekarang? Nah, Bapak Ibu, sampai ke situlah ritme hijrah ini mau kita geser. Ya, termasuk mengurangi hal-hal yang materialistik dalam perjalanan hidup kita. Gini, mana lebih enak jadi nabi atau jadi menteri kalau urusannya dunia? Mana lebih enak jadi nabi atau jadi menteri kalau urusannya dunia? Saya kasih tahu nih, menteri punya rumah dinas, mobil dinas, tunjangan, tendangan, saltoan. Bener toh? Kemana-mana naik Poredes, wiwiu tau wiwiu. Jadi nabi ada rumah dinasnya enggak? Onta dinas BK merah? Ada enggak? Berapa tunjangan nabi per bulan dari Tuhan? Kalau gitu kenapa nabi mau jadi nabi? Ayo jawab. Hah? Sampai situ aja oyong kepala kita. Saya pun oyong. Itulah realitas namanya. Kalau nabi itu komersil, udah lama dia enceng jadi nabi. Tahu enceng? Main alik brondo awak, asi awak aja yang locak. Apa nggak enceng awak? Asi awak aja yang jaga, coba enceng lah. Kenapa nggak nabi bilang, ya Allah ya Tuhanku, berat kali kerjaan ini, betul aja pun. Kenapa nggak kayak gitu? Waktu Nabi mau hijrah dari Makkah ke Yasrib, sekarang namanya Madinah, itu rumah Abu Bakar dikepung. Begitu toh dalam tarikh Islam disebut toh, ya, targetnya Muhammad mati. Kalau keluar dia mati Muhammad, bisa dicucuk, bisa dipanah. Waktu itu Nabi Muhammad berdoa, doanya doa orang awam, ya Allah tolong saya, mudahkan saya. Kenapa enggak doanya doa orang baperan? Ya Allah, aku jujur aja ya, selain kau, akulah yang kau kasih. Cem gini, udah kau suruh aku hijrah, dikepung-kepung, aku kan jijik kali aku kayak gini, aku betul aja lah. Betul aja kayak gini nih, udah nggak ada gaji. Aku lama-lama ceng aja aku jadi nabi, kok betul kayak gini. Kenapa nggak Nabi Muhammad kayak gitu? Pikir. Supaya kita tahu diri. Ini enggak, baru hilang sendal di masjid, udah buat status di Facebook. Alah mah, berat kali jadi orang istiqomah. Awak selalu di masjid, sendal awak pun hilang. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Beri saya kekuatan untuk tetap berada di masjid. Alamak. Kau aja yang kurang strategi. Ini saya kasih tahu cara supaya sendal nggak pernah hilang di masjid. Letak kanan di sini, letak kiri di sana, supaya oyong yang curi. Paham? Boy, slow aja semua. Nggak usah baperan menjalani hidup ini, karena hidup ini ujung-ujungnya nafsi. Al-yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Allah sebut itu dalam Infitor. Di atasnya ini wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kau apa itu hari pembalasan? Ditanya sekali lagi, tahukah kau apa itu hari pembalasan? Kenapa Allah sebut 2 kali? Sama itu, kalau ditanya secara filosofis, kenapa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban.
Puluhan kali Allah sebut dalam Ar-Rahman. Kenapa itu? Dibilang Allah kurang banyak kosakata sehingga itu diulang-ulangi gitu. Berani ngomong gitu? Supaya cantik kayak puisi. Berani ngomong gitu? Kalau bukan ada makna yang tersirat. Kalau saya mau bilang, manusia ini sering tidak tahu diri. Sering keluar dari tupoksinya. Kalau bahasa Medannya meleak-leak. Ya, iya Bu. Ada orang datang pengajian, masuk nenek itu terlambat. Tahulah nenek ini 78 tahun, 78 tahun. Bibir doer, gincu merah, dari dalam digosipi, nenek ini benci kali aku neneknya, udah tua pun pakai gincu, udah doer. Kalau nggak sore kali kau tunduk kau, kan bukan gincu yang dipakainya. Kenapa oyong kali? Ini barang-barang awak, ente yang pening, kan gawat itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, bolak-balik ke situ, Pak. Kalau kita tahu diri menjalani hidup ini normal, Pak. Yang nggak ada di kita nggak pernah kita pening, Pak. Kenapa? Ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya Allah, aku sempurna meyakini Engkau sebagai pemberi takdir. Berat memang kurasa, tapi aku harus menjalaninya. Karena kau sudah bilang, tidak akan mungkin seseorang dikasih beban yang tidak mampu dia kasih pikul. Maka beri saya kekuatan untuk melihat beban sebagai realitas. Saya ulangi ya, untuk merasakan bahwa beban sebagai realitas. Kenapa manusia merasa terbebani kepada ujian yang diberi? Karena dia belum tahu kalau itu ya. Gini. Mana lebih cantik, pesek atau mancung? Pikir-pikirlah dulu. Mana lebih cantik, pesek atau mancung? Anak-anak, diamkan dulu. Mama yang kutanya. Kalian ini memprovokasi aja. Tenang, goceng-goceng gue kasih nanti ya. Jumpa di belakang. Jumpa tengah kita, biar aman. Ya. Mana lebih cantik, pesek atau mancung? Orang pesek aja bilang mancung, cobalah. Betapa diskriminatifnya orang pesek kepada dirinya sendiri. Katakanlah orang pesek merasa cantik. Benar toh? Wahai orang pesek. Kalau kau punya anak atau cucu, mau mancung atau pesek? Berat kan? Berat, karena kita sering mendiskriminasi diri kita sendiri. Kita intervensi hidup kita bukan karena kita nggak mampu, tapi karena hidup orang. Itu yang saya bilang tadi, orang aneh. Penyakit besar dunia ini aneh. Capek kali Pak, bela A, bela B, bela A, bela B. Ya kan? Belakangan Tiongkok sama Amerika udah berkawan. Apa nggak oyong awak? Siap-siap kalian jual emas, kalian ntar lagi harga emas turun. Kenapa? Semuanya strategi politik. Ente aja yang terlalu normal lihat. Nah, makanya kita nggak boleh terprovokasi dengan urusan itu, Bang. Bang Satpol, woi Bang Satpol, nggak usah dilarang, biar aja situ aman, normal. Ya, memang harus ada iklannya Bang, biasa itu. Nah, jadi inilah menjadi kekuatan kepada diri kita untuk melihat strategi hidup ini, Bapak Ibu. Jadi, ayo kita benahi diri kita. Sekarang saya mau ajak kita mencintai negara kita, mencintai kota kita dengan sesungguh hati. Saya kemarin di Medan, Bang Wali, saya biasa olahraga di Cadika kalau tahu di Johor. Rupanya pagi saya olahraga di situ, banyak sampah. Akhirnya saya buat tuh di Instagram saya, kalau nanti lihat. Tuh akhirnya viral, beberapa kepala dinas WA saya. Banyak sampah pagi. Saya bilang, ini orang, kenapa enggak mau jaga sampahnya sendiri? Kita ini suka kali diurusi orang. Iya. Saya mau bilang kepada kita semua, woi, semua kita ini, kalau kau punya sampah, buang di tempat sampahmu. Ustadz, kalau kayak gitu apa kerja tukang sampah? Nggak urusan kau itu. Kerja tukang sampah membersihkan sampah yang datang secara publik, bukan sampah yang kau ecer-ecerkan dan kau cecer-cecerkan. Hati-hati, kalau nggak kita mulai dari diri sendiri, gimana Pak? Kita bolo lah ini, kita bolo. Sibolga ini menjadi destinasi heritage. Siapa yang nggak kenal Sibolga? Ya,
Kita bicara tadi kepada Pak Wali Panjang, kota tua yang destinasinya sangat memukau sesungguhnya. Ajak orang gembira datang kemari. Bagaimana cara orang gembira datang kemari? Masyarakatnya ramah, alamnya sesuai dengan ritme wisata, dan orang-orang di dalamnya pandai membujuk suasana agar sesuai dengan kemauan banyak orang. Bapak Ibu, sedikit lagi ya. Terakhir, jadilah orang yang suka berbagi. As-shadaqatu tuffahul bala. Saya kalau diajak berdiskusi tentang apa energinya orang yang bersedekah, mudah saja. Ini si A banyak duit, ini si B tidak ada duit. Karena si A banyak duit, si B tidak ada duit, si A kasihan sama si B. Mau tak mau, akhirnya si A kasih duit kepada itu kan? Itu kira-kira kausalitasnya. Kenapa orang bersedekah? Karena dia ada duit dan dia memberi kepada orang yang tidak banyak duit. Tapi ini masih punya potensi sombong. Kalau seandainya kita tidak ikat sampai ke tujuan akhir, apa kira-kira realitasnya? Ini orang banyak duit atau nggak banyak duit ini? Nggak banyak, bagus. Berarti masih nggak ngantuk ya. Orang yang tidak banyak duit ini, yang paling mahal adalah sangka baiknya kepada Allah. Kira-kira dialog imajinernya begini, ya Allah, berat kali lah aku jalan satu harian ini cair pun enggak. Itulah dialog imajiner yang terbangun di kepalanya. Tapi dia masih bersangka baik sama Allah. Datang awak, pang. Gak yakin dia awak ngasih. Nengok dari tampang awak enggak, bukan tampang berduit ya kan? Gak minta dia. Tapi tiba-tiba awak kasih. Begitu kita kasih, senang dia, gembira dia, tidak putus sangka baiknya kepada Allah. Itulah yang paling mahal dari realitas berbagi. Orang bersedekah adalah orang yang tetap membangun sangka baik orang yang diberi sedekah. Mahal, Pak. Berarti kita sedang merawat semua apa yang Allah mau di muka bumi ini. Ayatnya kan jelas. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kau menolong agama Allah, Allah akan kasih tolong hidupmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan posisimu nggak pernah diganggu oleh siapapun. Ada orang pernah jahat, tapi orang nggak suka melihat kejahatannya. Kira-kira begini, meninggal si A, ditanya, si A sudah meninggal? Iya. Pernah dia dulu gini ya? Nggak usah kau pikir-pikirkan, itu udah baik dia sekarang. Itu husnul khotimah. Kenapa? Karena bila Allah sudah ridho, kejahatan kita hilang di ingatan banyak orang, berarti hidup kita diterima oleh alam ini. Bisa nggak begitu realitasnya? Jadi, berbagi ini bukan tentang jumlah, tapi tentang kemauan. Apa? Iya, ada orang gini, Ustadz, saya jujur nih Ustadz, saya kalau udah punya uang 1 juta Ustadz, saya sedekah 100.000. Tapi inilah Ustadz, udah 3 bulan nih, duitku asik 980, 912. Itulah yang membuat saya nggak sedekah. Kalau aku malaikatnya udah kuselentik ide. Kita ini suka main di situ. Kepengen high class. Tapi yang kecil nggak mau kasih kerja, nggak boleh. Sampai itu kalau di dalam bab etik, orang yang nggak punya harta tidak boleh berhenti berniat bersedekah, nggak boleh, karena dia sedang mengurangi fitrah sebagai seorang mukallaf, nggak boleh. Cemana mau sedekah Ustaz, duit awak nggak ada, pang sekali. Ustaz, walaupun saya ndak punya duit, saya ndak pernah berhenti berniat bersedekah. Itu baru jempolan namanya. Dulu di Tasbih di Medan itu komplek elit lah ya. Di kajian subuh nanya ke saya, Ustadz, saya punya uang 1 triliun misalnya. Menurut Ustadz saya sombong nggak kalau saya punya mobil harga 3 miliar? Begitu pertanyaannya. Saya jawab, Bapak kalau punya 1 triliun duit, mobil 3 miliar itu murah kali Pak, saya bilang. Kalau you punya harta 1 triliun minimal mobilmu 5 miliar, saya bilang. Tapi saya mau kasih ingat kau, saya bilang. Bila kau punya uang 1 triliun, mobil 3 miliar, sedekahmu masih 5 ribuan, hati-hati. Kau curang kepada jalan Allah. Nah itu. Jadi kita nggak pernah bahas harta orang. Yang kita bahas sebertanggung jawab apa dia ketika dia punya harta. Begitu cara ngelihatnya. Woi, udah ngantuk? Udah lah ya. Udah aja bilang coba. Udah ya? Belum, dalam hatinya udah. Nah, terakhir penutup.
Maka mari juga jadikan Sibolga ini sebagai kota yang ramah dengan sedekah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau hidupmu di muka bumi ini sudah saling sayang menyayangi, kasih sayang Allah itu diterjemahkan dalam setiap perjalanan hidup. Ya, kasih sayang dari bumi Allah naikkan, kasih sayang dari langit Allah turunkan. Hati-hati, itu menarik itu Pak. Bilang sama matahari yang panas, wahai matahari, boleh kau panas, tapi jangan buat aku kepanasan. Berani nggak ngomong gitu? Aku jujur aja nih matahari, aku belum punya mobil, masih punya kereta. Gak mau aku gara-gara kau, gak jadi aku siru fil ard. Sorry ya bos, kita sekufu. Kau makhluk Tuhan, aku juga makhluk Tuhan. Gak pernah aku takut pada panasmu. Wow, bantenya pergi. Paten kan? Paten. Berani gak hidup kayak gitu? Ini enggak, laki-laki punya bedak siang, bedak zuhur, bedak qobla asar, bedak qobla. Pening kali awak nengok laki-laki kayak gitu. Panas sekali, ya Allah. Ada bedak bada asar Pak Wali, gawat awak. Pakai merek pula itu. Udah, kalau kantong masih sikit, jangan asik mengeramai di rumah. Gas terus, siru fil ard. Harus begitu melihatnya. Ya, hujan. Mana ada hujan yang enggak buat basah? Paham? Ya, maka bilang sama hujan, "Hei hujan, ginilah, dami-dami aja kita. Boleh kau buat aku basah, tapi jangan buat aku kedinginan. Gak mau aku berhenti hanya gara-gara kau datang, gak sur aku. Ubante jalan ini, tahu kau. Tapi berkawan kita ya, bilang. Bisa nggak gitu? Supaya kita paham realitas, Pak. Kenapa? Kalau gara-gara duitmu nggak ada, kau merusuhi orang lain, mencuri, membegal, berarti kau menyakiti orang. Karena kau kurang usaha. Usahalah, nggak apa-apa. Supaya apa? Allah ridho. Bagaimana Allah ridho? Serius kau di usaha A, tapi Allah kasih rezekimu di C. Karena Allah senang dengan A. Nih, suatu hari, bahasa Inggrisnya onedae. Ya, suatu hari, sakitlah seorang anak, umurnya 3 tahun, demam, ya, tengah malam, hujan lebat, mati lampu. Full kan? Full. Obatnya habis. Bangunlah istri. Istri pakai teori realisme namanya dalam filsafat. Realistis. Bang, anak kita sakit. Obatnya habis. Pergilah keluar beli obat. Realistis kan? Namanya realisme dalam filsafat. Suami karena ngantuk pakai aliran rasionalisme. Dek, ini tengah malam, hujan lebat, mati lampu, mana ada apotek yang buka? Begaduh lah, ya kan? Mana ketemu aliran realisme dengan aliran rasionalisme? Nggak ketemu itu Pak. Akhirnya suami menang-menang kumis tebal, takut juga sama bini, keluar juga lah, ya kan? Kekeh kali Bapak itu Pak, pengalaman gue rasa. Gini Pak, sembunyikan ketawamu Pak, sama pengalaman kita, betinya kita ini. Udah, bukan naik mobil Pak Wali, naik kereta. Mio tadi, 7 kali engkol baru hidup. Pakainya mantel Indomaret, tau mantel Indomaret yang 8.000 gopek itu. Sensitif Pak, pegang sedikit koyak. Ya. Lebih banyak koyaknya daripada enggak koyaknya. Biniknya dulu waktu kuliah pernah jadi menwa, tahu menwa? Resimen mahasiswa, itu kan slogannya pantang pulang sebelum berhasil. Makin oyong lah suaminya ya kan. Paksalah suaminya nonggok-nonggok depan Indomaret tutup itu Pak. Nggak berani dia pulang. 1 jam setelah dia keliling-keliling cari apotek, nelponlah biniknya. Assalamualaikum Bang, salam. Di mana Bang? Inilah kau suruh aku cari obat, bandel kali aku bilang, udah tutup. Udahlah Bang, pulang aja Bang. Kenapa? Tadi karena merengek terus anak kita, awak kasih di air hangat, keluar keringatnya Bang. Jadi sekarang udah nggak demam lagi, dia tidur.
Gigit lah katanya, capek kali aku kau buat keliling-keliling. Benar kan? Ayo kita baca realitasnya supaya menarik, supaya kita tahu diri. Yang dicari apa? Obat, jalan atau tujuan? Ayo, udah istikharah aja dulu. Hah? Obat, jalan atau tujuan? Kalau tujuan maka dia gagal karena dia nggak dapat. Oke, kalau obat dapat, obatnya diapain? Dimakan, diminum. Tujuannya apa? Sembuh itu tujuan. Obat itu jalannya dapat nggak? Tujuannya dapat nggak? Karena Allah suka kepada orang yang ikhtiar. Tidak harus linearitas, bos. Benar 10 tambah 3 itu 13. Tapi kita lupa. Ya, 15 kurang 2 juga. Yes, songoni do. Ya. Jadi jangan pernah patah arang kepada usaha, Pak. Akal kita ini kebetulan diciptakan oleh Allah. Kita aja yang kemaruk kali merasa kita yang ciptakan. Gini, linearitas hanya ada di akal manusia. Tuhan senang kau punya usaha, Allah jawab di tempat yang lain. Kenapa? Kau terlalu serius di A, Allah nggak kasih di situ. Ku kasih kau di C. Kenapa? Aku senang dengan usahamu. Ku jawab di sana. Harus percaya itu, Pak. Kalau nggak percaya, mantap meta. Selesailah itu kalau nggak. Kenapa? Karena dalam rukun iman disebut percaya kepada kodo dan kodarnya Allah Subhanahu